Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi washabihi wal wafa. Amma ba'd. Teman-teman RPA yang kami hormati, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali pada pengrutinan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Mari kita buka acara pengajian pada malam hari ini. Semoga apa yang akan kita pelajari pada kali hari ini bisa mendapatkan manfaat serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon dibuka pada halaman 114 ya, atau 115 pada PDF kitab yang sudah disebar oleh panitia, oleh pengurus RPA. Di sana ada di bab afatul lisan, bahaya atau dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut, lisan, lidah ya. Tepatnya di As-Salisu Al-Ghibah, halaman 114, di bab ghibah, salah satu bahayanya mulut untuk menjaga diri dari ghibah, menggunjing. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghibatu fahfad lisanaka anha. Al-ghibatu asyaddu min salasina zinatan fil Islam. Kadzalika warada fil khabar. Imam Ghazali menjelaskan salah satu bahayanya mulut yang harus dihindari itu adalah ghibah, menggunjing orang lain. Beliau menjelaskan di sana ghibah itu lebih berat dosanya daripada 30 perzinaan di dalam Islam. Luar biasa ini, padahal zina itu sudah dosa yang paling besar. Apalagi ini sampai 30 kali lipatnya. Maka hati-hati, orang sekarang itu seolah-olah ghibah itu sudah dianggap hal yang remeh, dianggap hal yang biasa karena sudah terbiasa ngomongin orang lain di belakang. Saking terbiasa, yang itu sebenarnya dosa yang sangat besar dianggap hal sepele. Ini sangat membahayakan sekali. Kadang kita itu kok bisa ghibah, ngomongin orang lain, itu biasanya gara-gara kita tidak ada kerjaan positif. Ya, kerjaan kita cuma nyinyirin orang lain, ngomongin hidup orang lain, itu artinya kita tidak punya kegiatan positif. Kalau orang punya kegiatan positif, belajar, berbuat kebaikan, meningkatkan kreativitas dan seterusnya, itu dia tidak mungkin sibuk memikirkan orang lain karena dia sudah sangat tidak memiliki waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Oke, ini hati-hati bagi kita yang biasa ngobrol ngalor ngidul, ngobrol sana sini ngalor ngidul, tapi yang diomongin orang lain. Ini kan sangat bahaya sekali. Dia sudah menormalisasi dosa besar dianggap dosa kecil. Nah, ini mohon dihindari. Ghibah itu bagaimana? Dari Imam Ghazali, wa ma'nal ghibatu, lanjutannya di halaman 115, wa ma'nal ghibatu an tadhkura insanan bima yakrahuhu law sami'ahu fa anta mubtabun zalimun wa in kunta shadiqan. Imam Ghazali mengatakan ghibah itu yang dosa adalah ketika kalian menceritakan seseorang dengan sesuatu yang mereka benci, dengan sesuatu yang orang itu membencinya, andaikan dia mendengar. Nah, ini meskipun wa in kunta shadiqan, meskipun kalian itu
benar apa yang diomongkan. Semisal kamu mengatakan orang si A kemarin itu nilainya jelek, memang benar jelek nilainya. Nah ini meskipun benar, karena kalau orang yang kita omongin itu mendengarkan akan marah, akan benci, yaitu kita dikatakan ghibah. Jika bohong yang kamu omongkan tentang orang itu bukan ghibah, itu namanya fitnah kepada mereka. Kami lanjutkan. Ghibah ya. Lanjutkan di berikutnya itu beliau mengatakan cara kita terhindar ya dari ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'uka an ghibatil muslimin amrun law tafakkarta fihi wa huwa an tanzura fi nafsika hal fika aibun zahirun aw batinun wal anta muqarrifun maksiyatan sirran aw jahran. Imam Ghazali memberikan analogi cara ya, cara bagaimana kita bisa terhindar ghibah. Dia menjelaskan ketika kita hendak ingin menggibahi seseorang, maka kita hendaknya berpikir dengan apa yang ada dalam diri kita. Antang zuro fi nafsika, kita melihat diri kita. Apakah dalam diri kita itu ada aib, ada kejelekan, baik yang bisa dilihat orang lain atau yang aib itu hanya kita sendiri yang mengetahuinya. Kita angan-angan kalau dalam diri kita terdapat aib entah itu aib zahir yang bisa dilihat orang atau aib yang hanya tahu kamu sendiri, dan kamu melakukan aib itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau jahron, atau dalam keadaan terang-terangan, maka tentunya apa yang aib kamu yang kamu sembunyikan ya, jika kalian dibocorkan aib tersebut kepada halayak umum, ke orang lain, maka kamu juga akan marah, maka kamu juga akan benci. Nah, dari situlah kamu bisa mengerti bahwa apa yang kalian lakukan dalam ghibah itu juga akan dirasakan sebagaimana kalian ketika aib-aibnya dibuka ke hadapan orang lain. Nah, dari itu sebelum kita menggibah orang, coba kita bayangin, andaikan aib kita yang kita sembunyikan diomongkan ke orang lain, kita pasti akan marah. Dari itu tidak selayaknya kita juga memberitakan aib orang lain. Padahal diri kita sendiri pun jika aib itu dibuka, disebar ke orang lain, ya kita tentu akan marah. Inilah yang kalau sudah berpikir demikian dengan akal yang sehat, tentu dia tidak akan semudah itu melakukan ghibah. Ya. Maka marilah kita tutup aib orang lain sebagaimana kita berusaha menutup aib diri kita sendiri. Nah, itu prinsipnya. Dari menghindari ghibah itu ya bagaimana ghibah itu, bagaimana kita berusaha menutupi aib orang lain sebagaimana kita berusaha keras menutupi aib diri sendiri. Kemudian kami lanjutkan. Jika sudah kita berusaha, kita mampu menutup aib orang lain, maka Imam Ghazali mengatakan fa'in satartahu satarallahu alaika uyubak wa in fadahtahu sallatallahu alaika alsinatan hidadan yumazziku irdoka fid dunya summa yafdahu kallahu fil akhirah ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah.
Jika kalian berhasil menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aib-aib kalian. Wa in fadahtahu, jika kalian membuka aib orang lain, maka sallatallahu alaikal asinata hidat. Allah akan membuka, menghinakan kamu dengan cara aib-aibmu tersebar melalui lisan-lisan orang banyak. Yumaziku irdoka, dan Allah akan menghinakan harga diri kalian di dunia, kemudian yafdahu fil akhirah, Allah akan membuka aibmu juga kelak di akhirat di hadapan makhluk saat hari kiamat. Kemudian kita lanjutkan di bab selanjutnya ya. Ar-Rabi'u al-mira'u wal jidalu, halaman 16. Ar-Rabi'u al-mira'u wal jidalu wa munaqasatun nasi fil kalam. Yang keempat adalah miro'. Miro' itu perdebatan kusir atau saling membantah, kemudian mengklaim kebenaran masing-masing, itu namanya jidal atau miro', pertikaian. Kemudian yang keempat ini juga termasuk yang harus dihindari oleh seorang yang mukmin. Wa dzalika fihi idza'un lil mukhatabi wa tajhilun. Esensi dari miro' itu sebagaimana yang dijelaskan Imam Ghazali, beliau mengatakan fa dzalika fi idza'un lil mukhatabi wa tajhilun lahu wa ta'nun fihi wa fi sana'un 'ala nafsi wa tazkiyatun lahuma bi mazidil fitnah wal ilmi. Jidal atau miro', debat yang jidal itu tadi, bantah-bantahan, itu adalah kita dengan idza, menyakiti kepada lawan bicara, wa tajhilun, dan membodohkan lawan bicara, wa ta'nun, kita pokoknya dengan kata-kata yang bisa menyakiti lawan bicara kita. Dengan cara apa? Salah satunya adalah sana'un 'ala nafsi, kita memuji diri kita sendiri dan menganggap diri kita lebih baik, lebih benar pendapat argumentasinya, supaya menunjukkan bahwa kita lebih cerdas dan lebih memiliki ilmu. Nah, ini termasuk miro' atau yang diharamkan, salah satu afatul lisan. Karena Nabi pernah sabda terkait miro', dia mengatakan man tarakal miro'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah wa man tarakal miro'a wa huwa muhiqqun banalahu baitan fi adal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan pertikaian, perdebatan, padahal dia mubtil, keliru, maka Allah akan bangunkan dia bangunkan dia rumah di surga. Tapi barang siapa dia meninggalkan atau mengalah dalam perdebatan, pertikaian, padahal dia dalam keadaan benar, maka banallahu lahu baitan fi alal jannah, dia akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga yang tingkat tinggi. Artinya apa? Fadilah atau keutamaan orang yang mengalah ketika terjadi pertikaian itu luar biasa, meskipun dia dalam keadaan salah, tapi jika dia mau mengalah, mengakui kekalahannya, kesalahannya, ini oleh Allah tetap diberi apresiasi dengan cara membangun bait fil jannah, dibangunkan rumah di surga. Tapi kalau dalam keadaan benar tapi kita mengalah, ini akan dibangunkan surga, rumah di surga tingkat tinggi.
Artinya kita tidak ada buruknya kita mengalah ketika sudah dalam pertikaian. Kita lebih baik mengalah meskipun kita benar. Nggak perlu kita mempertahankan argumen kita, menunjukkan bahwa kita benar, tidak perlu. Kemudian beliau mengatakan wala yang bagi ayah ta'aka syaitanu wa yaqulu laka adziril haqqo wala tudahi fihi fa inna syaitan abadan yastajirul hamqa ila syarri fi ma'ridil khair fala takun duhkatan lisyaitan yasharu bika fa idharul haqqi hasanun ma'aman yakbalu minka. Maka kalian tidak perlu tertipu dengan bujukan setan. Ketika setan biasanya kalau orang lagi bertengkar ya, berdebat, pertikaian, ini ada bumbu-bumbu dari setan seolah-olah kita dipaksa untuk menampakkan kebenaran. Kamu harus sampaikan ke dia supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah ini sebenarnya bujuk rayan setan supaya kamu terus melakukan perdebatan. Biasa setan, kata Imam Ghazali, ketika ada orang yang bertengkar itu mesti mengatakan adziril haq wala tudahi fihi, tampakkanlah kebenaran, kamu jangan sampai kebenaran ini kamu sembunyikan. Maka lanjutkan perdebatan. Itulah, ini adalah rayuan setan, ini jangan kita ikuti. Maka dalam keadaan bertengkar, dalam keadaan berdebat, kondisi bagaimanapun, orang yang mengalah itu adalah yang terbaik. Kemudian yang perlu diketahui bahwa ini beda dengan kita diskusi ya. Debat yang mirok, yang haram ini beda dengan diskusi. Jika diskusi itu kita berdebatkan adalah tentang ilmu, kalau diskusi ini malah dianjurkan kita membuka halakoh musyawarah, istilahnya itu musyawarah, munadharah, kita saling tukar pendapat dalam ilmu. Ini justru sangat dianjurkan, sangat baik, sebagaimana perintah dalam Al-Quran wasyawirhum fil amri, kita bermusyawarahlah dalam hal, suatu hal apapun termasuk dalam ilmu. Ini harus benar-benar harus paham membedakan antara musyawarah dengan al-jidal. Al-jidal itu perdebatan yang sebenarnya cuma ingin menunjuk ada mengalahkan orang lain. Kalau jidal itu ya mirah, ingin menyakiti, menganggap orang lain bodoh dan menunjukkan kecerdasan diri kita, itu yang jidal. Kalau musyawarah itu murni membahas ilmu, ingin sukar pendapat, mengetahui mana yang benar, bukan tujuan untuk mengalahkan, untuk mencaci orang lain. Ini sangat dianjurkan. Saya kira cukup itu ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf sekali jika kurang maksimal. Monggo jika ada pertanyaan terkait materi ini atau bahkan apapun yang mungkin ingin ditanyakan, silahkan. Saya usahakan sekali pertanyaan pada pertemuan kali ini akan kami jawab. Terima kasih. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.